Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifahaluka adik-adikku dimanapun kalian semua berada. Mudah-mudahan nih adik-adikku tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah adik-adikku, ketemu lagi kali ini dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Fa insyaallah selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan menceritakan tentang kelanjutan kisah Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi. Nah adik-adikku, kisah pun berawal ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi. Di mana Nabi Adam diturunkan oleh Allah di negeri India dan Siti Hawa Allah turunkan di negara Arab, tepatnya di kota Jeddah. Di mana setelah sekian lama saling mencari, melewati bebukitan, maka bertemulah Nabi Adam dan Siti Hawa di suatu tempat bernama Padang Arafah. Nah, adik-adikku, di tempat Padang Arafah itu pertemuan berlangsung di sebuah bukit bernama Bukit Rahmah, Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Adik-adikku, perlu diketahui bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi dan juga Siti Hawa sesungguhnya telah mengandung dan telah hamil, dalam keadaan hamil turun ke bumi. Di mana hamilnya tadi pun kian hari kian membesar dan tiba saja Siti Hawa radhiyallahu anha melahirkan bukan hanya 1 orang anak tetapi langsung 2 anak kembar. Maka begitulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibu kita, nenek moyang kita Siti Hawa selalu hamil dan selalu melahirkan kembar. Lahiran yang pertama, Siti Hawa melahirkan seorang putra dan juga seorang putri yang kembar. Putra pertama Nabi Adam bernama Qabil dan putrinya bernama Iklima. Qabil dan Iklima adalah seorang putra dan putri Nabi Adam yang sangat cantik nih adik-adik dan juga sangat ganteng. Karena mungkin Siti Hawa telah banyak memakan makanan-makanan sorga, yang mana semua makanan sorga adalah makanan yang sehat-sehat, penuh vitamin dan makanan yang sangat baik yang disediakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantas putra dan putri Nabi Adam alaihissalam yang pertama adalah putra-putri yang sangat ganteng dan sangat cantik. Tidak lama dari situ nih adik-adik, Siti Hawa pun hamil kembali dan melahirkan putra dan putri kembar yang diberi nama Habil dan Labudha. Yang mana sayang sekali nih adik-adik, Habil tidak terlalu ganteng seperti gantengnya Qabil dan Labudha juga tidak terlalu cantik seperti cantiknya Iklima. Tetapi setelah mereka beranjak dewasa, di mana Qabil selalu bekerja dengan menernakan hewan kambingnya, dan juga Habil yang selalu bertani dan berkebun. Setelah dewasa, Nabi Adam alaihi salam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menikahkan putra-putrinya. Tetapi bagaimana lagi? Menikah dengan tetangga tidak mungkin karena zaman itu tidak ada tetangga, tidak ada orang lain, hanya ada anak-anak dan putra-putri Nabi Adam alaihissalam. Maka syariat mengharuskan mereka untuk menikahi kakak kandung mereka dan juga adik kandung mereka sendiri. Tetapi begitulah syariat Nabi Adam alaihissalam, walaupun boleh menikahi saudara kandung, tetapi semuanya diatur oleh syariat Islam, syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qabil tidak bisa menikahi saudari kandungnya yaitu Iklima, dan Habil juga tidak bisa menikahi Labudha sebagai saudari kembarnya. Tetapi syariat mengatakan harus menikahi kakak adik yang bukan kembarannya. Maka Qabil harus menikahi Labudha yang buruk rupa, dan Habil yang tidak terlalu ganteng harus menikahi wanita yang tercantik yang yaitu Iklima. Nah adik-adikku,
Tapi begitulah sebagaimana kisah yang lalu di mana iblis laknatullah alaih berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nih adik-adik, iblis akan selalu mengganggu anak cucu Adam. Dan di antara anak cucu Adam adalah Qabil, di mana Qabil dibisiki oleh bisikan-bisikan iblis yang mengatakan, Qabil, ada apa engkau menikahi Labuda yang buruk rupa? Nikahi saja saudara kembarmu yaitu Iklimah. Dan begitulah bisikan-bisikan tadi dibisikkan oleh iblis laknatullah alaih kepada Qabil sebagai putra Nabi Adam alaihi salam. Nah, adik-adikku, setelah itu Qabil yang menentang perintah ayahandanya selalu mengatakan tidak ingin menikahi Labuza dan selalu ingin bersaing dengan Habil dalam menikahi Iklimah. Maka dari situ Nabi Adam alaihissalam mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Adam nih adik-adik bahwasanya Qabil yang seorang petani ya dan Habil yang seorang peternak harus mengorbankan masing-masing dari hasil pekerjaannya tersebut, di mana Qabil saat itu melakukan memetik dedaunan-dedaunan daripada hasil perkebunannya, hanya yang tidak terlalu bagus. Dia berniat menyedekahkan dari hasil yang buruk dari hasil tanaman tersebut. Adapun Habil telah memilih daripada hewan-hewan ternaknya yang paling gemuk dan paling bagus, tidak ada cacat. Maka kedua kurban tadi, dari Qabil berupa tanaman yang hampir busuk dan juga dari Habil berupa biri-biri yang sangat gemuk, ditaruh di atas pegunungan. Tiba saja mereka mendapat isyarat dari Nabi Adam alaihissalam apakah korban dari kedua anaknya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba saja nih adik-adik, terlihat ada sambaran kilat petir dari atas langit yang menghanguskan salah satu dari korban tadi. Pun saat itu biri-biri yang sangat gemuk hasil dari korban Habil disambar oleh petir yang sangat dahsyat sehingga hilanglah kambing tersebut dari hadapan Nabi Adam alaihissalam. Inilah nih adik-adik tanda bahwa korban daripada Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sayur mayur yang disediakan Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak disambar api yang datang dari langit. Nah, adik-adikku, maka saat itu diputuskanlah dengan tetap bahwasanya hanya Habil saja yang bisa menikahi Iklimah. Nah, adik-adikku, kira-kira bagaimana ya kisah selanjutnya? Apakah Qabil menerima aturan ini? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agispen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Nah, adik-adikku, kisah pun berlanjut di mana dikisahkan nih adik-adik bahwasanya pada saat itu Habil sedang tidur di atas tanah dan berbantalkan sebuah batu yang sangat besar. Ketika Habil sedang tidur, tiba saja datang Qabil nih, putra Nabi Adam yang ganteng dan juga sangat jahat. Qabil saat itu dibisiki lagi oleh iblis bahwasanya iblis berkata, Qabil, inilah kesempatanmu untuk engkau menyingkirkan sainganmu yaitu Habil adikmu. Maka saat itu Qabil terhasut oleh iblis. Fawaswasalahu masyaiton, maka syaitan membisiki kepada Qabil untuk melakukan sesuatu yang jahat yaitu pembunuhan. Maka saat itu Qabil
yang tergesa-gesa langsung saja mengambil batu yang sangat besar dan melemparkan batu tadi ke arah kepala Habil yang sedang tiduran di atas batu yang juga besar. Ketika dilemparkan maka hancurlah wajah daripada Habil putra Nabi Adam alaihissalam. Maka inilah pembunuhan yang pertama yang terjadi di muka bumi. Maka sebanyak apapun manusia yang pernah membunuh, maka dosa pembunuhan tersebut akan Allah transfer dan kirimkan dosanya kepada pelaku pertama pembunuhan, yaitu Qabil. Ketika saudaranya wafat, Qabil pun mulai menyadari, Qabil pun menyesal dan sedih serta bingung harus diapakan daripada jenazah atau jasad saudaranya Habil tersebut. Maka saat itu, ini adik-adik, dikisahkan bahwasanya dalam keadaan bingung, Qabil selalu menyeret dari bagian kaki jasad daripada adiknya tadi Habil, diseret sejauh mungkin dari tempat pemukiman ayahandanya Nabi Adam dan ibundanya Siti Hawa. Ditarik lagi jenazah Habil, diseret lagi hingga dalam keadaan bingung dan menyesal, Qabil pun menangis sejadi-jadinya dan menyesal dengan dosa tersebut. Sehingga tiba saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Qabil yang menyesali dari perbuatan dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan bercerita, faba'athahu Allahu ghuraban yabahathu fil ardi. Maka tiba saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan dua ekor burung gagak yang sedang berterbangan di muka bumi. Maka dua ekor gagak ini terlihat oleh Qabil yang kebingungan. Qabil memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh burung gagak ini. Terlihat burung gagak satu ribut dengan burung gagak lainnya. Dalam ributnya itu tiba saja salah satu burung gagak terjatuh dan mati di atas tanah. Dan burung gagak yang masih hidup saat itu langsung menggali tanah dengan paruhnya. Menggali dan tiba saja sang burung gagak yang hidup menguburkan burung gagak yang telah wafat. Melihat daripada hikmah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adik-adik, maka Qabil pun terinspirasi dan mendapatkan ide untuk menguburkan daripada jasad adiknya Habil. Setelah digali tanah yang sangat dalam, Habil pun dikuburkan. Maka inilah syariat kuburan yang pertama kali yang dilakukan langsung oleh putra Nabi Adam alaihissalam. Maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Qabil, fa'uwari sau'ata akhi, mungkin aku akan menutupi daripada jasad jenazah saudaraku. Nah, adik-adikku, maka mulai saat itu Qabil tidak ingin kembali ke rumahnya. Qabil takut ditanya oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka Qabil saat itu melarikan diri dan hidup sebatang kara. Nah, adik-adikku, ternyata Siti Hawa, ibunda dari Qabil dan Habil, tidak hanya hamil 2 kali saja dan tidak hanya 4 orang saja putra putrinya, tetapi dalam sejarah dikatakan bahwasanya Siti Hawa telah hamil sebanyak 25 kali, yang setiap hamil dan melahirkan pasti Allah jadikan anak-anak yang kembar, yaitu yang berlainan jenis antara putra dan putri. Tetapi di hamil yang ke-25 Allah hanya mengeluarkan seorang putra, dan putra tadi akan menjadi calon dan penerus dari ayahandanya Nabi Adam alaihissalam. Siapakah Nabi ini? Insya Allah kita lanjutkan ya adik-adik pada kesempatan berikutnya. Tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Adik-adikku,
maka putra yang menjadi putra terakhir dari kandungan yang ke-25 adalah putra yang bernama Syith alaihi salam, yang juga akhirnya menjadi seorang nabi. Tetapi kita umat Islam tidak wajib mengetahui kisah rinci tentang Nabi Syith alaihi salam karena tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Dan Nabi Syith juga namanya tidak disebutkan nih adik-adikku di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam sejarah Nabi Syith mewarisi daripada kenabian daripada Nabi Adam alaihissalam dan juga kerasulannya. Nah adik-adikku, maka jelaslah bahwasanya Nabi Adam mempunyai 25 putra dan 24 putri. Yang mana jumlah putra dan putri Nabi Adam dan Siti Hawa adalah 49 orang. Nah adik-adikku, saat itu tiba saja dikisahkan bahwasanya iblis laknatullah alaih yang telah lama terusir dari sorga, iblis mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Tiba saja dikisahkan iblis berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, mengapa aku iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga? Aku berdosa dan aku masih saat ini tidak diampuni serta tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku Azazil, aku iblis juga ingin diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Musa, mintalah kepada Allah agar Allah menerima taubatku iblis." Maka saat itu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta solusi dari permasalahan ini, sehingga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa yang berkata kepada iblis, "Wahai iblis," kata Nabi Musa, "ada cara taubat untukmu." Apa itu iblis? Taubatmu cara satu-satunya adalah engkau datangi kuburan Nabi Adam alaihissalam dan engkau sujud kepada kuburan tersebut. Itulah tandamu mengaku kesalahanmu saat engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau menolak untuk sujud dan hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka datangilah kuburannya dan sujudlah engkau ke kuburan tersebut. Itulah tanda taubatmu. Maka apa adik-adikku jawaban daripada iblis laknatullah alaih? Iblis menjawab, "Aku tidak sudi sujud kepada Nabi Adam sewaktu dia hidup, apalagi aku disuruh sujud kepada Adam sedangkan dia sudah di dalam kubur dan dalam keadaan yang lebih hina." Maka iblis pun menolak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang ketiga kalinya. Nah, adik-adikku, selanjutnya adalah jika ada pertanyaan, lantas bagaimana Kak Fauzan cara sujud para malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala saat itu kepada Nabi Adam alaihissalam? Apakah kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala langsung yang memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tentu ini bukanlah perbuatan syirik dan perlu diketahui, sujud kepada Nabi Adam bukan arti sujud yang sesungguhnya sebagaimana sujudnya kita di dalam sholat yang hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk melakukan sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sujudnya adik-adik yang dilakukan di luar sholat, selain sujud tilawah dan juga sujud syukur, maka sujud tersebut adalah sujud yang haram dan dosa. Itu termasuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sujudnya Nabi Adam bukan seperti sujudnya kita di dalam sholat yang mengangkat bagian yang paling rendah dari badan kita ke atas, dan yaitu dubur, mohon maaf majelis mulia, dan kita merendahkan bagian yang paling mulia dari badan kita yaitu kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adik-adikku, ketahuilah sujudnya para malaikat saat itu atas perintah Allah adalah bagaikan sujudnya atau hormatnya seorang pengawal di hadapan rajanya, atau hormatnya kita kepada bendera sang merah putih. Maka itu dibolehkan dalam syariat Islam karena itu bukanlah sujud yang dilarang dalam agama kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku, begitulah kisah perjalanan daripada Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan iblis laknatullah alaih, Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa, dan kisah Nabi Adam bersama Qabil dan Habil. Nah, adik-adikku,
Nabi Syith alaihissalam adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Nabi Syith pun mempunyai putra, dan putra Nabi Syith mempunyai putra hingga mempunyai satu putra yang juga menjadi nabi dan menjadi rasul yang wajib kita ketahui, yaitu nabi dan rasul yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Adik-adikku, Nabi Idris alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membuat pakaian, kemampuan untuk membaca, dan kemampuan untuk belajar. Selain itu nih adik-adik, kisah yang sangat terkenal adalah kisah pertemuan Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat maut, yaitu Izrail. Yang mana telah dikisahkan dalam episode sebelumnya bahwasanya Izrail dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi malaikat pencabut nyawa. Nah, ketika Izrail datang ke rumah Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris pun terkaget-kaget dan berkata, "Wahai Izrail, apakah kedatanganmu ke rumahku ini adalah untuk mencabut nyawaku? Sesungguhnya aku masih ingin panjang umur dan ingin hidup di dunia." Apa jawaban malaikat Izrail? "Wahai Nabi Yuna Idris, sesungguhnya aku datang hanya untuk bersilaturahmi, dan saat ini belumlah aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu." Setelah ngobrol panjang lebar nih adik-adik, Nabi Idris saat itu iseng dan berkeinginan keras yang sangat ingin, yaitu Nabi Idris mengungkapkan kepada malaikat Izrail, "Wahai malaikat Izrail, kira-kira bagaimana rasanya mati? Apakah mati sakit? Apakah wafat meninggal itu sakit?" Maka Izrail menjawab, "Aku tidak tahu, tugasku hanya mencabut nyawa, dan aku tidak tahu apakah rasanya sakit atau tidak, karena nyawaku Izrail tidak pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka saat itu Nabi Idris meminta kepada Izrail untuk Izrail saat itu mencabut nyawanya, karena Nabi Idris ingin tahu bagaimana rasanya dicabut nyawa. Tapi malaikat Izrail nih adik-adik tidak punya kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Malaikat Izrail tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku saat itu malaikat Izrail berkata, "Nabi Idris, aku akan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka setelah malaikat Izrail meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu Nabi Idris diberikan izin, dan malaikat Izrail pun mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam dari arah ubun-ubun, dari arah kepala. Ketika dicabut nyawanya dan dimasukkan kembali nyawa Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris pun langsung tergesa-gesa, mukanya merah, menangis dengan sedihnya karena merasakan sakitnya dicabut nyawanya. Nah, maka saat itu malaikat Izrail berkata, "Aku hampir saja tidak ingin lagi merasakan kematian." Setelah ngobrol yang sangat panjang, Nabi Idris meminta permintaan selanjutnya. "Wahai malaikat Izrail, aku meminta kepadamu untuk engkau membawaku jalan-jalan untuk aku dapat melihat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aku penasaran bagaimana Allah mempersiapkan siksa bagi manusia dan para jin." Maka setelah meminta izin kepada Allah, malaikat Izrail pun mengajak Nabi Idris alaihi salam jalan-jalan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu malaikat Idris disambut oleh penjaga neraka, yaitu malaikat Malik, yang tidak ada senyum di wajahnya dan tidak pernah tersenyum seumur hidupnya. Maka saat itu Nabi Idris melihat di dalam neraka bagaimana anak buah malaikat Malik, yaitu malaikat Zabaniyah, yang dalam Al-Quran dikatakan alaiha tis'ata asyar. Di dalam neraka terdapat 19 malaikat anak buah daripada malaikat Malik.
yang mana malaikat Zabaniyah menyiksa orang-orang di dalam neraka. Maka ketika masuk neraka, Nabi Idris mencoba salah satu siksaan yang paling ringan, yaitu memakai sendal besi. Ketika dipakai, ubun-ubunnya pun terbakar. Maka Nabi Idris melepas sendal tersebut dan langsung ingin keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Idris sampai di bumi, Nabi Idris pun meminta permintaan selanjutnya. Nabi Idris berkata, malaikat Israel, aku ingin agar engkau mengajakku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah malaikat Israel meminta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibawalah Nabi Idris masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintunya terlihat terbuat dari cahaya. Penjaganya bernama malaikat Ridwan. Masuklah Nabi Idris, dan saat itu Nabi Idris melihat huril ain, bidadari-bidadari surga, melihat wildan, anak-anak kecil yang selalu melayani ahli surga, melihat para malaikat dan melihat kenikmatan di dalam surga. Seketika itu waktu pun habis. Maka saat itu Nabi Idris diminta oleh malaikat Israel untuk keluar dari surga. Ketika Nabi Idris keluar, Nabi Idris melupakan kedua sendalnya. Maka Nabi Idris meminta izin untuk masuk kembali ke surga untuk mengambil sendalnya. Maka diizinkan oleh malaikat Israel. Ketika Nabi Idris masuk ke dalam surga, Nabi Idris tidak mau lagi keluar dari sorga, dan malaikat Israel pun pasrah dengan keputusan Nabi Idris alaihissalam. Maka begitulah dalam sejarah dikatakan hingga saat ini ada 4 nabi yang masih hidup. 2 hidup di langit, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Idris alaihissalam, dan 2 hidup di bumi. Yang satu hidup di hutan, yaitu Nabi Ilyasa, dan yang satunya hidup di laut, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal rafa'ahullahu makanan aliyya. Akan tetapi aku jadikan Idris alaihissalam berada di tempat yang tinggi. Begitupun dalam kisah Isra Mi'raj dikisahkan Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Idris di antara langit-langit dunia. Maka saat itu jelaslah Nabi Idris tetap di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidup kekal abadi. Nah, adik-adikku, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya dengan kisah lengkap Nabi Adam dan juga Qabil dan Habil serta kisah Nabi Idris alaihissalam. Jangan khawatir nih adik-adik, insyaallah kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh.